Rencana dibukanya kembali ibadah umroh oleh Kerajaan Arab Saudi menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, tidak serta-merta jemaah asal Indonesia bisa begitu saja berangkat karena otoritas Saudi hanya memilih negara yang aman dari COVID-19 saja yang boleh masuk ke Tanah Suci. Setelah 7 bulan ditangguhkan akibat pandemi COVID-19, otoritas pemerintah Arab Saudi kini berencana kembali memperbolehkan umroh pada 4 Oktober mendatang secara bertahap. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan calon jemaah dari Indonesia? Ada sekitar 34.000 calon jemaah dari Indonesia yang tidak bisa berangkat karena pandemi. Sementara otoritas Arab Saudi telah menetapkan batas kuota yang nantinya hanya memperbolehkan calon jemaah dari negara yang aman saja untuk masuk ke dalam kompleks Masjidil Haram. Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam memberangkatkan para calon jemaah umroh ini untuk dapat beribadah di kawasan Madinah maupun Mekah? Dan seperti apa pula nanti prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 dan adakah biaya tambahan di sana? Dan yang terpenting adalah apakah Indonesia terpilih dan juga dianggap aman dari penyebaran COVID-19 ini? Dibukanya kembali ibadah umrah oleh Kerajaan Arab Saudi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing mulai 4 Oktober dan 18 Oktober 2020. Pada kedua tahapan ini hanya warga Arab Saudi dan residen setempat saja yang dibolehkan melangsungkan ibadah umrah. Yang membedakan kedua tahapan adalah kapasitas jemaah. Di tahap pertama, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hanya boleh dikunjungi 30% dari kapasitas maksimal. Sedangkan tahap kedua, jumlah pengunjung dibolehkan sampai 75%. Berikutnya pada 1 November, jemaah dari luar Arab Saudi dibolehkan masuk atau masuk dalam tahap ketiga. Dalam tahapan ini tidak serta-merta jemaah dari seluruh negara mendapatkan izin, melainkan hanya jemaah yang berasal dari negara yang aman dari COVID-19 saja. Setelah 3 tahapan berjalan simultan, barulah tahap keempat dimulai. Penerapan umrah dan haji dengan kapasitas normal yakni 2,5 juta jemaah per hari, namun masih menunggu perkembangan situasi pandemi. Jadi nanti misalkan ada pembatasan-pembatasan siapa yang boleh berangkat. Misalkan usia, katakanlah usia. Ketika usia itu sangat rentan, itu juga akan menjadi persyaratan untuk bisa berangkat. Kemudian terkait dengan biayanya juga, pasti biayanya juga akan membengkak. Windy, salah satu jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya, mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari pihak travel maupun Kementerian Agama terkait aturan teknis pemberangkatan. Saya nunggu tahun depan dulu dan nunggu vaksin. Karena kebetulan saya kan berangkat sama ibu juga kan. Ibu saya kan otomatis udah termasuk golongan usia lanjut yang ya notabene mungkin di dalam tubuhnya ada penyakit lain, bawaan segala macam, kan itu lebih riskan. Jadi amannya, safe-nya tunggu ada vaksin dan tunggu pandemi ini memang benar-benar bisa ditekan. Bagi Biro Perjalanan, rencana Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh bak angin segar, meski sangat menunggu kejelasan aturan teknis. Fasilitas jemaah di tengah pandemi akan menyesuaikan protokol kesehatan yang sebelumnya belum dianggarkan. Jadi kami urutkan antriannya sesuai gelombang pertama, gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai semuanya diberangkatkan. Tentu terkait dengan jumlah tiket, apakah tiket tersedia semuanya dalam keberangkatan sekaligus, kemudian hotelnya apakah tersedia semuanya dalam waktu yang sama ataukah tidak. Hingga Maret lalu, berdasarkan data Kementerian Agama, calon jemaah umrah Indonesia yang tertunda keberangkatannya mencapai 613.000 orang. Sementara dari rencana Kerajaan Arab Saudi, hanya negara terpilih saja yang diperkenankan mengirimkan calon jemaah. Ini pun dengan batasan kuota sekitar 20.000 orang dari semua negara. Puluhan tahun Arab Saudi mengandalkan minyak sebagai salah satu pendapatan utama, sehingga tak heran negeri ini disebut sebagai negeri petrodolar. Namun ternyata energi tak terbarukan sudah tak bisa diandalkan, sehingga Arab Saudi kini berubah haluan. Dengan visi 2030-nya, Arab Saudi tidak lagi menggantungkan kepada sumber daya alam, namun menggantungkan pada sektor sumber daya manusia.
Devisa kedatangan jemaah haji maupun umroh menjadi salah satu penopang dan sumber pendapatan utama bagi Kerajaan Arab Saudi. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia dengan kekuatan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia ini bisa menjadi daya tawar dengan Arab Saudi? Jawabannya tentu akan tergantung pada lobi-lobi elit negara ini. Apakah Indonesia menjadi salah satu negara terpilih dan para jemaah kita dapat berangkat pada bulan November mendatang?